Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan mengikuti materi terkait dengan kebijakan pengelolaan aset desa berbasis sistem informasi. Di mana kita ketahui bersama bahwa kebijakan pengelolaan aset desa ini diatur berdasarkan Permendagri nomor 1 tahun 2016, di mana itu juga telah dilakukan revisi ke dalam Permendagri 3 tahun 2024. Ini akan kita bahas Bapak Ibu sebelum nanti masuk membahas secara teknis terkait dengan pengoperasian aplikasi. Perkenalan singkat dari kami, nama saya Sahrul Yadi SSTP MAP. Saya setiap harinya bekerja sebagai penanggung jawab tim kewaspadaan informasi dan media monitoring di Kementerian Dalam Negeri. Ini foto kami bersama Pak Mendagri beberapa waktu yang lalu mendapat penghargaan di tahun 2023. Selanjutnya Bapak Ibu, regulasi terkait desa, kalau kita lihat ada kurang lebih 22 regulasi yang harus dipahami dan dimengerti atau minimal dimiliki sebagai referensi oleh teman-teman kepala desa, perangkat desa seluruh Indonesia, termasuk teman-teman di Bangka Barat. Nah, ini beberapa regulasinya. Ini baru level Permendagri saja. Belum kita bahas masalah Permendes dan peraturan Perka LKPP, itu juga menjadi dasar kita. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita masuk teknis ke materi pengelolaan keuangan desa, saya ingin menjelaskan dan mengingatkan kembali terkait dengan tujuan pembangunan desa, di mana dalam pasal 78 Undang-Undang 6 2014 tentang desa telah diatur terkait tujuan pembangunan desa. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, tentunya mengurangi kemiskinan. Jadi pembangunan yang kita lakukan di desa itu tentu harapannya bisa mencapai tujuan-tujuan yang telah saya sampaikan tadi. Nah, jadi tujuan-tujuan itu bisa kita capai dengan melaksanakan pembangunan desa, di mana tahapannya mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai ke pengawasan. Jadi itu yang harus kita pahami, bahwa pembangunan yang kita lakukan, pengadaan aset yang kita lakukan harus berdampak. Ya, berdampaknya kepada apa? Ketiga tujuan tadi. Selanjutnya, Bapak Ibu, kalau kita lihat ada suatu forum di desa untuk membahas hal-hal strategis di desa. Nah, jadi itu disebut dengan forum musyawarah desa. Kenapa saya bahas terkait musdes ini? Karena di situ ada ketentuan, Bapak Ibu bisa lihat di poin ke-6, terkait dengan penambahan dan pelepasan aset desa. Penambahan dan pelepasan aset desa itu dibahas dalam musdes. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau mengadakan aset, ya, mengadakan aset di desa, tentu itu harus ada dalam dokumen perencanaan, dalam RPJMDes, RKPDes, dan tentu di dokumen penganggarannya itu APBDes. Begitu juga nanti kalau Bapak Ibu ingin melakukan penghapusan aset, itu harus juga dibahas dalam musdes. Nah, tata cara penghapusan aset nanti akan kita bahas di materi atau slide berikutnya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke substansi pengelolaan aset desa. Aset desa perlu kita lakukan pengelolaan agar supaya, nah, jadi ada beberapa alasan. Jadi ada beberapa alasan kenapa aset desa itu perlu dilakukan pengelolaan. Yang pertama, tentu kita mau kejelasan status kepemilikan aset yang ada di desa kita. Yang kedua, optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan untuk peningkatan pendapatan asli desa. Selanjutnya yang ketiga, antisipasi kondisi aset desa dalam fungsi pelayanan publik. Yang keempat, pengamanan aset desa. Selanjutnya yang terakhir, dasar penyusunan sebagai dasar penyusunan laporan kekayaan milik desa dalam neraca. Berikutnya, Bapak Ibu, kalau kita melihat dasar hukum terkait pengelolaan aset desa di sini sangat jelas. Tentu kita ketahui bersama bahwa dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Selanjutnya dalam aturan turunannya yaitu Peraturan Menteri, ya, Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, itu berhubungan
dengan pengelolaan aset desa. Selanjutnya juga terkait dengan Permendagri 114 2015 tentang pedoman pembangunan desa, karena dokumen-dokumen perencanaan tadi terkait aset itu diaturnya dalam Permendagri 114 tersebut. Selanjutnya yang mengatur khusus terkait pengelolaan aset desa adalah Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Inilah yang akan kita bahas nanti secara detail dalam materi ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita melihat ya latar belakang terkait dengan pengolahan aset desa ini bisa dilihat di dalam slide Undang-Undang Nomor 6 2014, selanjutnya di Permendagri 1, selanjutnya di tabel berwarna ungu itu disebutkan pemerintah desa diharapkan lebih mandiri dalam mengelola berbagai sumber daya alam yang dimilikinya, termasuk di dalamnya aset desa. Kalau kita lihat definisi dari aset, Bapak Ibu, ini harus kita clear dulu terkait definisi aset sebelum nanti kita melaju atau melihat ke langkah-langkah berikutnya dalam pengolahan aset desa. Takutnya kita keliru dalam mendefinisikan. Jadi di sini perlu kita garis bawahi bahwa aset desa adalah barang milik desa. Jadi kalau aset itu bukan milik desa, berarti bukanlah aset desa. Nah, di sini disebutkan lebih rinci adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. Jadi bentuknya itu bisa barang bergerak dan barang tidak bergerak. Selanjutnya di sini disebutkan barang milik desa. Jadi asal usul dari aset desa itu barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa. Jadi asal usul yang pertama adalah aset yang berasal dari kekayaan asli desa. Yang kedua, aset yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja desa. Jadi yang dihasilkan dari APBDes. Dan yang terakhir adalah perolehan hak lainnya yang sah. Perolehan hak lainnya yang sah ini seperti misalnya desa mendapatkan hibah dari pemerintah, baik itu dari dinas-dinas yang ada di kabupaten, ataupun mungkin perusahaan atau perorangan yang ada di desa. Selanjutnya, perolehan hak lainnya yang sah antara lain barang yang berasal dari pihak ketiga, diperoleh dari sumbangan dan hibah, atau barang yang berasal dari pelaksanaan dari perjanjian kontrak. Nah, berikutnya Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat terkait dengan asas pengelolaan aset desa. Jadi asas pengelolaan aset desa itu ada 6. Yang pertama fungsional. Jadi aset yang kita kelola itu yang aset yang kita adakan itu harus jelas fungsinya. Selanjutnya kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan. Aset tersebut harus efisien dalam pelaksanaannya, harus akuntabilitas dalam mulai pengadaan, penatasan sampai nanti pelaporannya, dan yang tentunya yang terakhir adalah kepastian nilai. Berikut kalau kita lihat manfaat aset dalam pasal 77 Undang-Undang 6 2014 disebutkan bahwa pengolahan kekayaan milik desa dilakukan untuk, nah ini harus Bapak Ibu pahami, kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Nah, jadi itu tujuan diadakannya aset, manfaat dari aset itu. Selanjutnya, manfaat pengolahan aset bagi masyarakat desa diantaranya diharapkan pengolahan aset desa itu bisa membuka lapangan kerja dan usaha. Yang kedua, aset pengolahan aset desa itu meningkatkan taraf pendapatannya masyarakat yang ada di desa kita. Dan yang terakhir, memberikan penguatan kemandirian bagi masyarakat desa. Selanjutnya, Bapak Ibu, terkait dengan pasal 15 ketentuan peralihan, pasal 116 di sini menekankan perlunya dilakukan yang namanya inventarisasi aset desa, di mana kita ketahui bersama bahwa aplikasi yang kita akan gunakan nanti ya adalah aplikasi yang tujuan operasionalnya adalah melakukan inventarisasi aset desa. Nah, di sini disebutkan dalam pasal 116 ya, paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini berlaku, pemerintah daerah kabupaten bersama pemerintah desa melakukan inventarisasi aset desa. Jadi di sini disebutkannya paling lama. Jadi 2014 undang-undang ini ditetapkan, berarti paling lama itu 2000
16 harusnya kita semua sudah melakukan inventarisasi aset. Saya rasa untuk Kabupaten Bangka Barat itu semuanya sudah melakukan inventarisasi aset. Hanya saja perlu dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan dan metode dalam melakukan inventarisasinya. Selanjutnya di sini kita sebut bersama pengelola aset desa itu, ya, pengelola aset desa itu adalah kepala desa. Kepala desa itu posisinya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa. Nah, selanjutnya disebutkan lagi bahwa dalam melaksanakan kekuasaannya tersebut, ya, dalam melaksanakan kekuasaannya tersebut, Bapak Ibu, kepala desa dapat menugaskan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa, yakni sekdes. Jadi sudah ditetapkan Bapak Ibu, sekdes selaku pembantu pengelolanya. Jadi siapa yang mau menjadi pembantu pengelola aset desa harus menjadi sekdes dulu. Kalau Pak Kadesnya mau ganti, ya, pembantu pengelolanya, berarti dia harus mengganti sekdesnya. Nah, seperti itu. Karena di sini yang disebutkan adalah jabatan. Selanjutnya, KAUR, kepala urusan sebagai petugas pengurus aset desa. Nah, di sini tentunya adalah KAUR umum. Berikutnya Bapak Ibu, di sini adalah beberapa tugas, kewenangan, dan tanggung jawab kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola aset desa. Nah, yang pertama Bapak Ibu bisa baca, diantaranya menetapkan kebijakan pengelolaan aset. Jadi seluruh kebijakan memang ada di kepala desa. Berikutnya, menetapkan pembantu pengelola dan petugas pengurus barang, menetapkan pengguna pemanfaat atau pemindahantanganan aset, menetapkan kebijakan pengamanan aset, nanti ada yang di terakhir yang lain bisa dibaca, menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain, nah jadi di sini ada ketentuan tambahannya, selain tanah dan atau bangunan. Jadi selain tanah dan bangunan, pemanfaatan aset desa itu prosesnya cukup sampai dengan kepala desa saja. Selanjutnya, kalau kita lihat di sini ada kewenangan dan tanggung jawabnya sekretaris desa. Jadi sekretaris desa itu meneliti rencana kebutuhan aset, meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset, mengatur penggunaan. Jadi ingat yang mengatur penggunaan itu ya adalah sekretaris desa. Penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahantanganan aset itu ya diatur oleh sekretaris desa sepanjang itu disetujui oleh kepala desa. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset. Jadi kalau inventarisasi aset di desa itu tidak maksimal berarti Sekdes ini tidak bisa mengkoordinasikan dengan baik nih. Yang terakhir, melakukan pengawasan pengendalian atas pengolahan aset desa. Jadi yang mengatur alur pengolahan aset desa ini porosnya ada di sekretaris desa. Berikut kepala urusan. Kepala urusan ini ya sebagai petugas pengurus barang milik desa, salah satu kewenangannya adalah mengajukan rencana kebutuhan aset desa. Jadi dia yang mengajukan rencana kebutuhannya, di mana kita ketahui tadi yang mengatur nanti adalah Sekdes. Mengajukan permohonan penetapan pengguna aset desa yang diperoleh dari beban APBDes dan perolehan lainnya yang sah kepada kepala desa. Melakukan inventarisasi aset desa. Nah, jadi ingat fungsi dari aplikasi Sipades itu adalah untuk melakukan inventarisasi aset desa. Berarti KAUR umum lah yang menjadi operator dari aplikasi Sipades ini. Selanjutnya mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya. Berikut menyusun dan menyampaikan laporan aset desa. Nah, jadi aplikasi Sipades 3.0 ini adalah aplikasi terbaru. Kalau sebelumnya itu online-nya terpusat, kalau sekarang itu online-nya bisa masing-masing kabupaten kota. Jadi tidak ada lagi kendala-kendala server yang seperti yang kita alami 1 tahun atau 2 tahun lalu. Kita mau menginput, servernya tidak sanggup untuk ini tidak bisa untuk menampung data-data dari seluruh Indonesia. Sekarang lebih fleksibel, harapannya nanti inventarisasi aset dan pengelolaan aset desa secara umum bisa dilakukan lebih lancar lagi. Berikut ini tahapan pengolahan aset desa. Jadi kalau kita lihat tahapan pengolahan aset desa itu jauh lebih banyak dibanding pengolahan desa. Tapi tidak semua tahapan ini harus dilalui dalam setiap tahun. Nah, mulai dari perencanaan tentu harus dilalui, pengadaan juga demikian. Penggunaan, nah ini terbatas. Tidak semua aset yang ada di desa harus ditentukan penggunanya. Begitu juga pemanfaatannya. Pengamanan aset-aset strategis harus dilakukan pengamanan. Pemeliharaan juga demikian. Penghapusan tidak semua aset yang kita adakan harus dihapuskan. Nah, seperti itu. Selanjutnya pemindahantanganan, penatausahaan itu tentu harus dilakukan, pelaporan juga.
Setiap tahunnya harus dilakukan penilaian dan pembinaan dan pengawasan. Itulah tahapan pengelolaan aset desa. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat di sini mulai dari perencanaan aset. Nah, perencanaan aset desa tentu adalah tahapan secara sistematik untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa. Jadi, perencanaan aset desa ini itu tidak ada khusus, tapi bergabung dengan perencanaan pembangunan desa. Jadi, dokumennya itu adalah dokumen RPJMDes dan RKPDes untuk dokumen pembangunannya, perencanaannya. Sementara untuk dokumen perencanaannya adalah tentunya APBDes. Jadi semua yang akan diadakan di desa harus tertuang dalam dokumen-dokumen tersebut. Berikut terkait dengan pengadaan, nah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi kalau pengadaan ini kita mengadakan aset-aset yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita anggarkan di APBDes. Tentu ada mekanismenya. Pengadaan-pengadaan itu sesuai dengan per KLKPP yang telah diatur. Nah, berikut Bapak Ibu, kita setelah melakukan pengadaan tentu melakukan yang namanya inventarisasi aset. Nah, ini data minimal yang dibutuhkan dalam melakukan inventarisasi aset. Jadi kita harus mengetahui jenis barang dari aset tersebut, termasuk juga nama barangnya, selanjutnya kode barang, selanjutnya adalah ya ini kolom 4 identitas barang. Jadi identitas barang ini ibarat kita seorang penduduk Indonesia di KTP kita kan ada rincian-rincian tuh, mulai dari nama, niknya, jenis kelamin, dan sebagainya. Begitu juga dengan barang, harus kita detailkan identitas dari barang itu. Jenisnya apa, selanjutnya nanti ukurannya seperti apa, warnanya, dan spesifikasi khusus yang dimiliki dari aset-aset tersebut. Selanjutnya nanti kita diminta menentukan berapa jumlah dari aset tersebut yang kita akan catatkan, inventarisasi. Selanjutnya menetapkan asal-usulnya dari mana. Nah, tadi ada APBDes, perolehan desa atau kekayaan hasil desa. Selanjutnya tanggal perolehan atau pembalian. Nah, nanti kalau ada keterangan yang perlu spesifik untuk diinputkan, silahkan diinputkan di kolom keterangan. Untuk inventarisasi aset ini, nanti rekan saya, Pak Hafiz dan Pak Peri akan menjelaskan secara detail tata cara penginputannya dalam aplikasi. Tentu menggunakan aplikasi Sipades terbaru yaitu 3.0, user ID dan passwordnya telah kita siapkan untuk seluruh desa-desa yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan inventarisasi aset, tentu setelah kita melakukan inventarisasi aset, kita harus melakukan register barang. Nah, register barang ini bertujuan untuk memberikan kodifikasi untuk aset-aset yang kita miliki. Jadi kodifikasi aset di desa itu Bapak Ibu terdiri dari dua baris. Baris pertama itu Bapak Ibu menunjukkan, jadi baris pertama yang ini, baris pertama itu menunjukkan kode kewilayahan, mulai dari provinsi untuk 2 digit pertama, digit berikutnya kabupaten kota, berikutnya kecamatan, berikutnya 4 digit. Ini khusus untuk menentukan kode desanya. Nah, misalnya desa Bapak nomor urut 1 berarti 0001. Berikutnya kode belanja bidang. Jadi kode belanja bidang yang di sini dimaksud adalah kode belanja bidang di APBDes-nya. Selanjutnya 4 digit terakhir itu menentukan perolehannya, tahun perolehannya. Selanjutnya Bapak Ibu, baris yang kedua dari pengelolaan aset desa itu mulai dari Bapak Ibu terdiri dari yang pertama golongannya. Selanjutnya setelah golongan adalah bidangnya. Jadi 2 digit berikutnya ini adalah bidang. Selanjutnya berikutnya adalah kelompok, selanjutnya subkelompok, selanjutnya nomor urut asetnya. Seperti itu Bapak Ibu untuk keterangannya. Nanti Bapak Ibu bisa baca dan lihat pada saat praktek. Nah, berikut Bapak Ibu untuk penggolongan aset desa itu digolongkan menjadi 8 golongan. Yang pertama adalah golongan persediaan. Jadi semua aset-aset yang berupa persediaan, kertas, tinta, selanjutnya eh, aset-aset lainnya yang habis pakai ya itu masuk nanti pada golongan ke-1 yaitu persediaan. Selanjutnya golongan yang kedua adalah tanah dan bangunan. Jadi maaf ke golongan tanah. Jadi kode 2 itu khusus untuk aset berupa tanah. Tanah apapun itu. Yang penting milik desa. Selanjutnya yang ketiga adalah
aset peralatan dan mesin. Jadi seluruh peralatan dan mesin yang ada di desa itu kodenya adalah 3. Selanjutnya, kode 4 adalah gedung dan bangunan. Jadi semua gedung dan bangunan yang ada di desa nanti kode awalnya itu adalah 4. Berikut kode aset nomor 5 adalah seluruh jalan, irigasi, dan jaringan. Berikut adalah konstruksi aset tetap lainnya ya, yang kode 6 itu aset tetap lainnya. Jadi aset-aset selain dari yang masuk golongan 1 sampai 5 itu masuknya aset tetap lainnya. Selanjutnya yang ketujuh adalah aset konstruksi dalam pengerjaan. Misalnya kita bangun jembatan belum selesai, nanti akan dilanjutkan tahun berikutnya, tapi kalau kita diminta mencatat sekarang, masukkannya di konstruksi dalam pengerjaan. Yang terakhir adalah aset tak berwujud. Aset tak berwujud ini contohnya adalah kalau kita punya aset berupa sistem atau kebudayaan yang tidak berwujud, misalnya tari khas Bangka Barat atau nyanyian khas kesenian Bangka Barat. Nah, itu kan tidak ada wujudnya tuh. Nah, ya itu Bapak Ibu. Jadi itulah golongan aset. Minimal teman-teman kepala desa, sekdes ataupun kaur umum mengetahui pembagian golongan-golongan aset ini. Nah, nanti teman-teman Pak Hafiz, Pak Peri silahkan dites kemampuan teman-teman dalam memetahkan terkait golongan-golongan aset. Nah, berikut Bapak Ibu di sini ada penggunaan. Jadi, aset-aset yang ada di desa yang telah dilakukan inventarisasi, ya, telah dilakukan inventarisasi dan sudah diregisterkan, itu bisa ditentukan penggunanya. Siapa yang menjadi pengguna aset? Ya, pengguna aset itu adalah internal pemerintahan desa. Jadi tidak ada pengguna aset di luar internal pemerintahan desa. Siapa saja pemerintahan desa itu tentu kepala desa, selanjutnya sekdes dan perangkat-perangkatnya, termasuk juga BPD, termasuk juga kelembagaan yang ada di desa. Itu bisa menjadi pengguna aset sesuai dengan tugas-tugasnya masing-masing. Jadi menggunakan aset desa, ya, penggunaan aset desa itu bertujuan untuk mendukung tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk rinciannya nanti bisa dibaca. Berikut Bapak Ibu pemanfaatan. Aset-aset yang ada di desa itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat. Jadi bentuk-bentuk pemanfaatan aset itu telah diatur. Hanya ada 4 bentuk pemanfaatan aset. Yang pertama sewa, yang kedua pinjam pakai, yang ketiga adalah kerjasama pemanfaatan, dan yang keempat adalah bangun guna serah atau bangun serah guna. Nah, penjelasan masing-masing ada di sini Bapak Ibu. Untuk sewa itu harus ketentuannya harus menguntungkan desa, tidak merubah status kepemilikan. Terus sewa itu maksimal 3 tahun. Nah, selanjutnya pelaksanaan dan penetapan tarif sewa ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapatkan persetujuan BPD. Jadi besaran sewa itu harus dimusyawarahkan. Ya, harus dimusyawarahkan, harus dibicarakan dengan BPD. Selanjutnya pinjam pakai. Ini yang sering kita salah dalam memanfaatkan aset dengan mekanisme pinjam pakai. Di sini disebutkan pengertiannya, pinjam pakai dilakukan oleh pemerintah desa dengan pemerintah desa lainnya. Jadi pinjam pakai itu dilakukan antara pemerintah desa yang satu dengan pemerintah desa lainnya, bukan personal, bukan perorangan, serta lembaga kemasyarakatan desa. Misalnya Karang Taruna mau pinjam kursi atau sound system milik desa untuk kegiatan-kegiatan desa, nah itu silahkan, bisa mekanisme pinjam pakai. Tapi kalau masyarakat misalnya secara pribadi mau melakukan hajatan, mau melakukan pesta-pesta, nah, ingin menggunakan aset desa itu tidak bisa pakai mekanisme pinjam pakai, tapi harus menggunakan mekanisme sewa. Nah, selanjutnya, pemanfaatan aset desa adalah kerjasama pemanfaatan. Nah, ini kalau kerjasama pemanfaatan jangka waktunya paling lama 15 tahun. Dan itu harus dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari bupati atau wali kota. Berikutnya Bapak Ibu, pemanfaatan aset yang keempat adalah bangun guna serah atau bangun serah guna. Nah, ini untuk penjelasan lebih teknisnya nanti Bapak Ibu bisa lihat. Selanjutnya kita masuk ke materi atau slide terkait penghapusan. Jadi aset di desa itu Bapak Ibu bisa dihapuskan. Nah, jadi aset di desa itu bisa dihapuskan, yang penting sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi di sini disebutkan penghapusan aset desa dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya. Nah, jadi harus ada sebabnya kenapa itu dihapuskan. Yang pertama, beralih kepemilikan. Jadi kalau aset desa kita beralih kepemilikan, nanti bisa dihapuskan. Nah, beralih kepemilikannya itu antara lain seperti apa bentuknya? Berpindah tangan atas aset desa kepada pihak lain. Contoh,
Desa punya aset dituntut oleh orang tertentu. Selanjutnya orang yang menuntut itu menang di pengadilan. Nah, itu setelah ada putusan ingkrah harus dihapuskan dan diserahkan kepada pemiliknya. Nah, selanjutnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, ini yang ini tadi ya, yang pengadilan tadi itu kalau sudah ada kekuatan hukum tetap, yang seperti yang saya ceritakan sebelumnya. Kalau yang tadi pemindahan tanah desa kepada pihak lain, contohnya kalau jual beli aset. Nah, aset yang bisa dijual belikan itu hanya hewan dan tumbuhan saja. Selanjutnya, penghapusan aset sebab yang kedua adalah pemusnahan. Jadi aset-aset yang sudah tidak bisa dimanfaatkan atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer, dan lain sebagainya. Cara penghapusannya cukup ya dibuatkan berita acara pemusnahan secara dasar keputusan kepala desa tentang pemusnahan. Tentu dibahas dulu dalam musdes. Selanjutnya, penghapusan aset desa dapat dilakukan karena sebab lainnya. Penghapusan aset desa karena sebab lainnya diantaranya karena hilang, kecurian, dan terbakar. Kalau dia hilang harus ada surat keterangan polisi, begitu juga dengan kecurian. Kalau terbakar harus ada keterangan bahwa pada saat terjadi kebakaran aset kita ada di lokasi kebakaran itu. Nah, berikut ini kalau perpindahan tangan tadi, Bapak Ibu, khusus untuk perpindahan tangan itu, pengalihan kepemilikan aset bisa karena tukar menukar untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan umum, atau tanah milik desa yang berada di luar desa. Nah, kalau untuk poin 2 ini sudah dihapuskan dalam Permendag nomor 3. Jadi aset desa tidak bisa disertakan modal. Aset desa juga dapat dijual apabila tidak memiliki nilai manfaat atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa berupa tanaman, tumbuhan, ya, dan ternak. Nah, ini ada contoh-contohnya. Nanti di materi lengkapnya Bapak Ibu bisa baca. Berikut Bapak Ibu, pengamanan aset desa itu dilakukan tiga bentuk. Pengamanan secara administrasi, pengamanan secara fisik, dan pengamanan secara hukum. Pengamanan administrasi dilakukan dengan pembukuan. Nah, Bapak Ibu melakukan penginputan dalam aplikasi, itu sudah masuk dalam ranah pembukuan. Begitu juga Bapak Ibu melakukan inventarisasi, itu juga merupakan pengamanan secara administrasi. Selanjutnya dilaporkan setiap tahun atau per prodik, itu juga pengamanan secara administrasi. Selanjutnya yang terakhir, pengamanan secara administrasi itu adalah penyimpanan dokumen kepemilikan. Jadi harus disimpan baik-baik sertifikatnya, BPKB-nya, dan bukti kepemilikan lain. Selanjutnya pengamanan secara fisik. Nah, pengamanan secara fisik itu untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas. Jadi tanah dan bangunan kita harus kita pagari dan berikan tanda batas, takutnya rawan diserobot. Selanjutnya selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan. Kita punya motor, kita punya mobil, ya harus dianggarkan untuk pemeliharaannya. Selanjutnya, pengamanan aset desa yang terakhir dilakukan secara hukum, antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikannya. Contohnya apa? Kita sertifikatkan. Kalau bangunan kita siapkan IMB-nya. Nah, ini untuk penata usahanya. Nanti kalau sudah ada aset yang diadakan, dilakukan inventarisasi. Setelah itu dilakukan inventarisasi dalam aplikasi, nanti akan dilakukan kodifikasi. Selanjutnya, inventarisasi dan penilaian aset desa nanti bisa juga dilakukan. Penilaian aset, nanti keluarlah nilai asetnya. Nanti secara prosedur, tahapan-tahapan akan Bapak Ibu praktekkan dalam aplikasi yang akan disampaikan nanti oleh teman-teman narasumber teknis. Nah, pengawasan dengan pengawasan, nah itu harus dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten kota termasuk juga kecamatan. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset desa diatur dalam peraturan Bupati dan Wali Kota. Jadi tidak cukup dengan Permendagri 1 2016 ini, Permendagri 3 tahun 2024 ini harus juga dilengkapi dengan peraturan teknis berupa peraturan Bupati dan Wali Kota. Selanjutnya ini ada ketentuan umum. Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui bahwa aset desa berupa tanah itu disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Berikutnya Bapak Ibu, aset desa berupa bangunan
harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan dicatat di tata usahakan secara tertib. Aset desa dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan. Berikutnya, aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa. Jadi tidak boleh kita serahkan motornya desa, mobilnya desa sebagai bentuk pembayaran tagihannya desa, SPP-nya desa, tidak bisa. Terakhir, aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Nah, itu Bapak Ibu penjelasan terkait dengan pengolahan aset desa. Saya izin menambahkan sedikit terkait substansi Permendagri nomor 3 2004 di mana telah dilakukan perubahan dari Permendagri 1. Jadi yang saya jelaskan tadi itu pure seluruhnya terkait dengan Permendagri 1 2016. Jadi ini ada perubahan setelah ditetapkan Permendagri nomor 3 tahun 2024 ya tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 6 2014. Jadi sudah ada perubahannya. Jadi di undang-undang dirubah ya, di undang-undang dirubah. Nah, ini sudah ada nih, Bapak Ibu bisa juga tadi perubahan Permendagrinya sudah ada. Ini nanti apa saja yang dirubah, di situ ada mulai dari pasal 25, pasal 27 dan seterusnya. Di materi lengkap saya yang telah saya kirimkan ke panitia, teman-teman nanti bisa dapatkan. Silakan saja hubungi panitia, kami sudah kirimkan kemarin. Nah, ini kami sampaikan paparan perubahan terlampir di Parana. Jadi di paparan lengkap. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan materi terkait pengelolaan aset desa berbasis sistem informasi. Selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa mengikuti pelatihan teknisnya yang akan dibantu oleh rekan kami Pak Auliaul Hafiz dan Saudara Peri. Nah, mereka sudah membawa user ID dan password aplikasi Sipades versi terbaru. Itu saja dari kami, Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Semoga bimbingan teknis yang Bapak Ibu laksanakan ya, yang teman-teman panitia laksanakan untuk pemerintah Kabupaten Bangka Barat, ya, pemerintah desa Kabupaten Bangka Barat ini berjalan lancar dan dapat menghasilkan manfaat untuk pengelolaan aset desa di Bangka Barat. Terima kasih, sampai jumpa. Mohon maaf tidak bisa hadir langsung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.